Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, sudah berdoa hampir setiap malam, tetapi rezeki terasa seperti menjauh? Bukan karena kamu malas, bukan karena Allah tidak mendengar, tapi mungkin hatimu sedang terlalu lelah karena mengejar dengan rasa takut. Tahukah kamu, rezeki tidak pernah lari dari orang yang yakin. Justru keraguanlah yang sering membuatnya terasa jauh. Dalam hidup ini, banyak orang bekerja keras, bangun pagi, pulang malam, dan menahan lelah demi satu hal yang sama, rezeki. Namun tidak sedikit yang lupa bahwa rezeki bukan hanya dicari dengan tenaga, tetapi juga disambut dengan keyakinan. Islam mengajarkan kita untuk berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang tenang. Karena apa yang telah ditakdirkan tidak akan tertukar, dan apa yang menjadi bagian kita tidak akan pernah salah alamat. Video ini bukan tentang berhenti berusaha, tetapi tentang berhenti panik, tentang meluruskan sandaran hati, dan menumbuhkan keyakinan bahwa saat kamu benar-benar percaya, rezeki tidak lagi kamu kejar dengan cemas, melainkan akan datang menghampirimu dengan cara yang Allah kehendaki. Keyakinan adalah awal dari segalanya. Keyakinan dalam hidup seorang manusia bukan sekadar ucapan lisan yang keluar dari mulut, tetapi sikap batin yang paling dalam. Ia bersemayam di hati, memengaruhi cara kita berpikir, bersikap, dan melangkah. Banyak orang mengaku beriman, tetapi hatinya gemetar setiap kali masa depan dibicarakan. Banyak yang berkata percaya kepada Allah, tetapi jiwanya penuh kecemasan, seakan hidup ini berjalan tanpa pengawasan Tuhan. Padahal, iman sejati melahirkan ketenangan, bukan kegelisahan. Dalam Islam, keyakinan adalah fondasi utama sebelum segala amal. Sebelum usaha, sebelum doa, sebelum langkah, ada iman yang harus ditata. Sebab sekuat apapun seseorang bekerja, jika hatinya dipenuhi keraguan terhadap takdir Allah, maka lelahnya akan berlipat dan tenangnya akan menghilang. Rezeki itu bukan semata hasil kerja keras, tetapi buah dari keyakinan bahwa Allah Maha melihat setiap ikhtiar hambanya. Seringkali yang membuat hidup terasa sempit bukanlah kurangnya rezeki, melainkan hati yang tidak percaya bahwa Allah sudah mengatur segalanya dengan sangat rapi. Kita gelisah bukan karena tidak diberi, tetapi karena takut tidak diberi lagi. Kita cemas bukan karena hari ini kurang, tetapi karena membayangkan hari esok tanpa rasa percaya. Padahal Allah sudah berjanji bahwa tidak satupun makhluk melata di bumi ini, melainkan rezekinya telah Dia jamin. Orang yang benar-benar yakin kepada Allah menjalani hidup dengan langkah yang berbeda. Ia tetap bekerja, tetap berjuang, tetap berikhtiar, tetapi hatinya tidak terbakar oleh rasa panik. Ia tidak memaksa hasil datang hari ini juga, karena ia tahu bahwa Allah lebih tahu kapan waktu terbaik untuk memberi. Keyakinan membuatnya tenang menunggu, tanpa berhenti bergerak. Berbeda dengan orang yang hidup dalam keraguan. Ia selalu terburu-buru, merasa dikejar waktu, takut tertinggal dari orang lain, dan merasa hidup ini seperti perlombaan yang harus dimenangkan secepat mungkin. Akhirnya, ia lelah sebelum sampai, kecewa sebelum berhasil, dan hancur bahkan sebelum diuji. Bukan karena takdirnya buruk, tetapi karena hatinya tidak bersandar pada Allah. Keyakinan kepada Allah bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru keyakinanlah yang membuat usaha bernilai ibadah. Ketika kamu bekerja dengan keyakinan, lelahmu menjadi pahala. Ketika kamu bersabar dengan keyakinan, lukamu menjadi doa. Ketika kamu gagal dengan keyakinan, kegagalan itu tidak meruntuhkan imanmu, tetapi menguatkannya. Hati yang yakin tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Ia paham bahwa setiap manusia memiliki jalan rezeki masing-masing. Apa yang mudah bagi orang lain, mungkin berat baginya. Dan apa yang terasa lambat baginya, mungkin justru sedang melindunginya. Keyakinan membuat seseorang fokus pada amanah hidupnya sendiri, bukan sibuk mengintip jatah orang lain. Banyak kegelisahan lahir karena kita terlalu sering menengok ke samping, bukan menengadah ke atas. Kita lupa bahwa rezeki tidak turun dari manusia, tetapi dari Allah. Ketika hati sudah yakin akan sumber rezeki, maka manusia tidak lagi menjadi pusat harapan, dan kekecewaan pun berkurang dengan sendirinya. Keyakinan juga melatih kesabaran yang dalam. Sabar bukan berarti diam tanpa perasaan, tetapi menerima proses tanpa berburuk sangka kepada Allah. Orang yang yakin tidak mempersoalkan mengapa doanya belum terkabul, tetapi bertanya, apakah hatinya sudah siap menerima. Ia percaya bahwa Allah tidak pernah menunda tanpa alasan, dan tidak pernah memberi tanpa hikmah. Seperti seorang petani yang menanam benih, ia tidak akan setiap hari menggali tanah hanya untuk memastikan benih itu tumbuh.
Ia percaya pada hukum tumbuh yang Allah tetapkan. Ia menyiram, ia merawat, dan ia menunggu. Begitulah seharusnya manusia memperlakukan rezekinya. Usaha adalah kewajiban, hasil adalah urusan Allah. Rezeki seringkali datang bukan kepada mereka yang paling kuat mengejar, tetapi kepada mereka yang paling tenang menanti. Karena ketenangan adalah tanda percaya, dan percaya adalah bentuk ibadah yang paling sunyi, namun paling dalam. Hati yang tenang adalah hati yang memberi ruang bagi rahmat Allah untuk masuk. Ketika keyakinan tumbuh, hidup terasa lebih sederhana. Keinginan tidak lagi berlebihan, ambisi tidak lagi membakar, dan ego tidak lagi mendominasi. Kita belajar merasa cukup, meski belum sempurna, dan rasa cukup inilah yang sering membuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah sering memberi melalui jalan yang tidak kita rencanakan, melalui pertemuan sederhana, kesempatan kecil, atau bahkan ujian yang awalnya kita anggap musibah. Tetapi hanya hati yang yakin, yang mampu melihat rahmat di balik semua itu. Hati yang gelisah terlalu sibuk mengeluh, hingga lupa bersyukur. Maka sebelum engkau bertanya mengapa rezekimu terasa lambat, duduklah sejenak dan tanyakan pada hatimu sendiri. Sudahkah aku benar-benar yakin kepada Allah? Atau aku hanya takut kehilangan dunia? Sudahkah aku bersandar? Atau aku masih memegang kendali dengan penuh kecemasan? Karena sesungguhnya, keyakinan adalah pintu pertama yang harus dibuka. Tanpa itu, rezeki yang datang pun terasa sempit. Tetapi dengan keyakinan, rezeki yang sedikit pun terasa luas. Dan ketika hati sudah yakin, percayalah, rezeki tidak perlu lagi kamu kejar dengan panik. Ia akan menemukan jalannya sendiri menuju hidupmu, atas izin Allah. Berhenti mengejar dengan panik. Ada satu penyakit batin yang sering tidak kita sadari, namun diam-diam menguras tenaga dan ketenangan, yaitu rasa panik dalam mencari rezeki. Panik membuat hati tergesa-gesa, pikiran sempit, dan langkah sering keliru. Kita bekerja bukan lagi karena amanah, tetapi karena takut. Takut tertinggal, takut kalah, takut tidak dianggap berhasil. Padahal, rezeki yang datang dengan ketakutan jarang membawa keberkahan. Dalam Islam, rezeki tidak pernah diminta dengan kegelisahan, tetapi dengan tawakal setelah ikhtiar. Ketika seseorang berusaha dengan hati yang panik, ia seakan berkata bahwa dirinya tidak percaya sepenuhnya pada janji Allah. Ia merasa harus mengejar segalanya sendiri, seolah-olah Allah tidak ikut campur dalam urusan hidupnya. Disinilah hati mulai lelah, meski tubuh masih bergerak. Panik membuat seseorang sulit membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Segala sesuatu terasa harus dimiliki sekarang juga. Jika tidak, hati merasa gagal. Akhirnya, hidup tidak lagi dijalani dengan rasa syukur, tetapi dengan tekanan yang terus-menerus. Setiap hari terasa berat, bukan karena kurang rezeki, tetapi karena hati terlalu menuntut. Berhenti mengejar dengan panik, bukan berarti berhenti berusaha. Islam tidak pernah mengajarkan kemalasan, namun Islam juga tidak mengajarkan ketakutan berlebihan terhadap masa depan. Berhenti dari kepanikan, berarti meluruskan niat, memperbaiki sandaran, dan mengembalikan keyakinan bahwa hasil tidak pernah sepenuhnya berada di tangan manusia. Allah tidak menyukai hamba yang putus asa, tetapi juga tidak menyukai hamba yang gelisah berlebihan. Karena kegelisahan menunjukkan hati yang belum percaya. Padahal, Allah telah menegaskan bahwa rezeki tidak akan tertukar. Apa yang menjadi bagianmu tidak akan diambil orang lain. Dan apa yang bukan jatahmu tidak akan menjadi milikmu, meski kau memaksakan diri. Ketika seseorang berhenti mengejar dengan panik, ia mulai mengenali batas dirinya. Ia tahu kapan harus bekerja keras, dan kapan harus berhenti sejenak untuk menenangkan hati. Ia paham bahwa tubuh yang lelah bisa beristirahat, tetapi hati yang rusak karena kecemasan membutuhkan keyakinan untuk disembuhkan. Panik sering mendorong manusia mengambil jalan pintas yang tidak selalu halal, tidak selalu jujur, dan tidak selalu berkah. Demi cepat sampai, banyak yang lupa arah. Demi terlihat berhasil, banyak yang mengorbankan ketenangan. Padahal rezeki yang baik bukan hanya yang banyak, tetapi yang membawa damai dan mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang yakin tidak terburu-buru menilai hidupnya gagal hanya karena belum sampai tujuan. Ia tahu bahwa setiap fase memiliki pelajaran. Fase menunggu mengajarkan sabar, fase kekurangan mengajarkan syukur, fase kelapangan mengajarkan amanah. Semuanya adalah bagian dari pendidikan Allah kepada hambanya. Berhenti sejenak dari kepanikan membuat hati lebih peka. Kita mulai menyadari bahwa banyak nikmat kecil yang selama ini terabaikan. Nafas yang masih berjalan, keluarga yang menemani, tubuh yang masih mampu berusaha, dan iman yang masih terjaga. Semua itu adalah rezeki, meski sering tidak kita hitung. Hati yang tenang lebih mudah menerima nasihat dan petunjuk. Saat hati tidak panik,
doa menjadi lebih khusyuk, ibadah terasa lebih ringan, dan pikiran lebih jernih dalam mengambil keputusan. Disitulah rezeki sering datang, bukan dengan suara keras, tetapi dengan cara yang lembut dan tidak disangka-sangka. Allah tidak pernah memerintahkan hambanya untuk cemas terhadap hari esok. Yang Allah perintahkan adalah berusaha hari ini dan bertawakal setelahnya. Ketika hari ini dijalani dengan sungguh-sungguh dan hati diserahkan sepenuhnya kepada Allah, maka esok akan diurus oleh Zat yang Maha Mengatur. Berhenti mengejar dengan panik juga mengajarkan kita arti cukup. Cukup bukan berarti menyerah, tetapi berhenti memaksa diri melampaui batas. Ketika hati sudah belajar merasa cukup, rezeki yang ada terasa lebih luas, dan rezeki yang datang terasa lebih berkah. Panik membuat manusia selalu merasa kurang, bahkan saat diberi banyak. Sebaliknya, keyakinan membuat seseorang merasa lapang, meski hidup sederhana. Karena yang membuat hidup terasa sempit bukanlah sedikitnya harta, tetapi sempitnya dada. Allah lebih dekat kepada hamba yang tenang daripada hamba yang gelisah. Bukan karena Allah menjauhi yang gelisah, tetapi karena hati yang gelisah terlalu bising untuk mendengar panggilannya. Ketenangan adalah pintu masuk hidayah dan keberkahan. Saat kamu mulai berhenti mengejar dengan panik, kamu akan menyadari satu hal penting, bahwa hidup ini tidak perlu selalu dipaksakan. Ada waktu untuk berlari, dan ada waktu untuk berjalan. Ada saat untuk mengejar, dan ada saat untuk berserah. Dan justru pada saat kamu berserah dengan yakin, rezeki mulai mendekat dengan caranya sendiri. Bukan karena kamu berhenti berusaha, tetapi karena kamu berhenti melawan takdir. Di sanalah rahmat Allah bekerja lebih luas daripada rencanamu sendiri. Rezeki datang saat hati siap. Seringkali kita bertanya kepada Allah, mengapa rezeki terasa lambat datang? Mengapa usaha belum juga berbuah? Dan mengapa hidup terasa berat meski doa terus dipanjatkan? Padahal, yang jarang kita tanyakan adalah, apakah hati kita sudah benar-benar siap menerima apa yang kita minta? Karena rezeki bukan hanya soal pemberian, tetapi juga tentang kesiapan jiwa untuk mengelolanya dengan benar. Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Dia tahu apakah suatu pemberian akan mendekatkan kita kepadanya, atau justru menjauhkan. Maka tidak semua yang kita inginkan langsung dikabulkan. Bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena Dia sedang menjaga. Kadang yang kita anggap keterlambatan, sesungguhnya adalah perlindungan. Hati yang belum siap seringkali dipenuhi oleh iri, dengki dan rasa tidak puas. Jika rezeki besar datang pada hati seperti ini, ia tidak akan membawa ketenangan, melainkan kegelisahan baru. Maka Allah membersihkan hati terlebih dahulu melalui proses, agar saat rezeki datang, jiwa tidak hancur olehnya. Rezeki yang baik bukan hanya yang menambah harta, tetapi yang menambah syukur dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu hanya bisa diterima oleh hati yang telah dilatih. Hati yang terbiasa bersyukur dalam kekurangan akan lebih mudah bersyukur dalam kelapangan. Seringkali Allah mendatangkan rezeki melalui ujian yang tidak kita sukai. Kehilangan, kegagalan, penolakan, atau penantian panjang. Semua itu bukan untuk menyiksa, tetapi untuk membentuk. Agar ketika pintu rezeki terbuka, kita sudah cukup kuat untuk menjaganya. Hati yang siap adalah hati yang tidak sombong saat diberi dan tidak putus asa saat diuji. Ia memahami bahwa semua yang datang adalah titipan, dan semua yang pergi adalah pengembalian. Dengan pemahaman ini, rezeki tidak lagi menjadi sumber kegelisahan, tetapi sarana mendekat kepada Allah. Allah tidak pernah keliru dalam menakar. Dia memberi sesuai dengan kapasitas iman, kesabaran, dan tanggung jawab seorang hamba. Jika saat ini rezekimu terasa kecil, mungkin Allah sedang melatihmu agar kelak engkau mampu menjaga yang lebih besar, tanpa kehilangan diri. Orang yang hatinya siap, tidak mudah tergoda oleh rezeki orang lain. Ia tahu bahwa setiap takdir membawa ujiannya sendiri. Apa yang tampak indah dari luar, belum tentu ringan di dalam. Keyakinan membuatnya fokus pada perbaikan diri, bukan pada perbandingan. Rezeki sering datang lewat jalan yang sederhana, melalui pekerjaan yang tampak biasa, pertemuan yang tidak disengaja, atau kesempatan kecil yang dianggap remeh. Namun hanya hati yang siap, yang mampu melihat nilai besar di balik hal-hal kecil itu. Allah mencintai hamba yang tidak meremehkan nikmat, sebab dari rasa menghargai yang kecil, Allah menumbuhkan yang besar. Dari kesabaran pada yang sempit, Allah lapangkan jalan yang luas. Hati yang siap juga tidak takut kehilangan. Ia tahu bahwa apa yang diambil Allah tidak akan meninggalkan kekosongan, melainkan diganti dengan sesuatu yang lebih sesuai. Kehilangan tidak lagi ditangisi berlebihan, karena keyakinan telah menguatkan jiwa. Seringkali manusia takut miskin, padahal yang seharusnya ditakuti adalah hati yang jauh dari Allah, karena kemiskinan harta bisa disertai kekayaan iman. Tetapi kekayaan harta tanpa iman
hanya akan melahirkan kegelisahan. Saat hati sudah siap, doa tidak lagi dipanjatkan dengan tuntutan, tetapi dengan penyerahan. Bukan lagi memaksa Allah mengikuti rencana kita, tetapi meminta agar kita dikuatkan mengikuti rencananya. Di titik ini, rezeki mulai terasa dekat. Bukan karena jumlahnya bertambah drastis, tetapi karena maknanya semakin dalam. Setiap rupiah terasa cukup, setiap kesempatan terasa berarti, dan setiap hari terasa bernilai. Hati yang siap juga pandai menjaga rezeki. Ia tidak boros, tidak serakah, dan tidak lalai. Ia memahami bahwa keberkahan tidak terletak pada banyaknya, tetapi pada cara menggunakan dan membaginya. Allah senang menitipkan rezeki kepada hamba yang hatinya bersih dan niatnya lurus. Karena rezeki di tangan orang seperti ini akan menjadi jalan kebaikan, bukan sumber kerusakan. Maka jika hari ini rezekimu belum seperti yang kamu harapkan, jangan terburu-buru kecewa. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan hatimu agar kelak engkau tidak salah menerima. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan teruslah membersihkan hati. Karena ketika hati sudah siap, rezeki tidak perlu lagi kamu cari dengan cemas. Ia akan datang sendiri, tepat pada waktunya, atas izin Allah yang Maha Mengetahui. Saat keyakinan menguat, hidup menjadi ringan. Ketika keyakinan kepada Allah benar-benar menguat di dalam hati, hidup yang tadinya terasa berat, perlahan menjadi ringan. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena cara hati memandang masalah telah berubah. Ujian tidak lagi dianggap sebagai hukuman, melainkan sebagai bagian dari pendidikan Allah kepada hambanya yang dicintai. Hati yang yakin tidak lagi sibuk mempertanyakan mengapa hidupnya tidak seperti orang lain. Ia sadar bahwa setiap manusia memiliki jalur takdir yang berbeda. Apa yang terlihat lapang bagi orang lain, belum tentu baik untuknya. Dan apa yang terasa sempit baginya, bisa jadi sedang menyelamatkannya dari keburukan yang lebih besar. Keyakinan membuat seseorang tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Saat rezeki lapang, ia bersyukur tanpa sombong. Saat rezeki sempit, ia bersabar tanpa putus asa. Ia paham bahwa Allah sedang berbicara melalui keadaan, dan tugasnya adalah mendengar dengan hati yang tenang. Hidup terasa ringan karena hati tidak lagi dipenuhi oleh prasangka buruk kepada Allah. Segala kejadian diterima dengan keyakinan bahwa Allah Maha Baik dan Maha Adil. Tidak ada satupun peristiwa yang sia-sia, dan tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa makna di sisinya. Orang yang yakin tidak hidup dalam ketakutan berlebihan terhadap masa depan. Ia merencanakan dengan baik, tetapi tidak menggantungkan hatinya pada rencana itu. Jika rencana berjalan, ia bersyukur. Jika rencana berubah, ia percaya bahwa Allah sedang mengarahkan pada jalan yang lebih tepat. Ketika keyakinan sudah kokoh, keluhan berkurang dengan sendirinya. Bukan karena hidup sempurna, tetapi karena hati telah belajar menerima. Energi yang dulu habis untuk mengeluh, kini digunakan untuk memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah. Keyakinan juga melahirkan sikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah beri hari ini. Rasa cukup inilah yang membuat hidup terasa lapang. Karena yang membuat dada sesak bukan sedikitnya harta, tetapi keinginan yang tidak pernah selesai. Hati yang yakin tidak sibuk memikirkan apa yang belum dimiliki, tetapi mensyukuri apa yang sedang ada. Ia menyadari bahwa nikmat yang diabaikan hari ini bisa menjadi penyesalan di kemudian hari. Maka ia menjaga nikmat kecil dengan penuh kesadaran. Dalam keyakinan, seseorang belajar memaafkan. Ia memaafkan manusia karena ia tahu bahwa keadilan sejati berada di tangan Allah. Ia tidak menyimpan dendam, karena dendam hanya akan memperberat perjalanan jiwa. Hidup yang ringan juga lahir dari hati yang tidak lagi ingin mengontrol segalanya. Ia sadar bahwa ada batas kemampuan manusia, dan ada wilayah takdir yang hanya bisa diserahkan. Di titik inilah tawakal menjadi nyata, bukan sekadar kata. Keyakinan membuat doa menjadi lebih jujur. Doa tidak lagi penuh tuntutan, tetapi penuh pengakuan akan kelemahan diri. Hamba yang yakin berdoa dengan rendah hati, percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan daripada apa yang diminta. Saat keyakinan tumbuh, ibadah tidak lagi terasa sebagai beban. Salat menjadi tempat pulang, bukan sekadar kewajiban. Zikir menjadi penenang, bukan rutinitas kosong. Al-Quran menjadi penuntun, bukan hanya bacaan. Hati yang dekat dengan Allah lebih mudah tenang meski berada di tengah badai. Karena ia tahu, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian menghadapi ujian. Selalu ada pertolongan, meski terkadang datang dalam bentuk kesabaran. Keyakinan juga membuat seseorang lebih lembut kepada sesama. Ia tidak mudah menghakimi, karena ia sadar setiap orang sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Hati yang yakin tidak keras, karena ia telah dipenuhi cahaya iman. Ketika hidup terasa ringan, langkah pun menjadi lebih mantap.
Keputusan diambil dengan tenang, tanpa terburu-buru. Dan keputusan yang lahir dari ketenangan, biasanya lebih tepat dan membawa kebaikan jangka panjang. Allah mencintai hamba yang berjalan di bumi, dengan hati yang tenang dan penuh kepercayaan kepadanya. Karena dari hati yang tenang, lahir amal yang ikhlas dan rezeki yang berkah. Maka jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan langsung menyalahkan keadaan. Bisa jadi yang perlu dikuatkan bukan keadaan di luar, tetapi keyakinan di dalam hati. Karena ketika keyakinan menguat, hidup akan mengikuti. Di titik ini, kamu mulai memahami bahwa ketenangan adalah rezeki yang paling mahal. Dan ketika hati telah tenang, rezeki dalam bentuk apapun akan terasa cukup dan membahagiakan. Saat kamu yakin, rezeki akan mengejarmu. Ada satu fase dalam hidup yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang telah melewati panjangnya proses dan dalamnya penantian. Fase ketika hati tidak lagi sibuk mengejar, tetapi justru sibuk menjaga. Menjaga iman, menjaga niat, dan menjaga kepercayaan kepada Allah. Di fase inilah, rezeki mulai mendekat dengan cara yang tidak lagi memaksa. Saat keyakinan sudah benar-benar tertanam, hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan. Kamu tidak lagi merasa harus selalu lebih cepat dari orang lain. Tidak lagi merasa harus selalu terlihat berhasil. Kamu berjalan sesuai ritmemu sendiri, dengan hati yang tenang dan pandangan yang jernih. Dan anehnya, justru di saat itulah pintu-pintu rezeki mulai terbuka satu persatu. Rezeki yang mengejar bukan selalu datang dalam bentuk harta yang melimpah. Ia hadir sebagai ketenangan jiwa, kesehatan yang terjaga, pertemanan yang tulus, dan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Semua itu adalah rezeki yang seringkali baru disadari nilainya setelah hati menjadi tenang. Allah mendekatkan rezeki kepada hamba yang tidak panik ketika diuji dan tidak sombong ketika diberi. Hamba yang memahami bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan, dan semua yang dinikmati suatu hari akan dimintai pertanggungjawaban. Kesadaran inilah yang membuat rezeki betah tinggal. Saat kamu yakin, kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu, apapun yang pergi tidak akan mengambil ketenanganmu, dan apapun yang datang tidak akan membuatmu lupa diri. Hati berada di tempat yang seimbang, tidak terlalu menggenggam dunia, dan tidak pula melarikan diri darinya. Di fase ini kamu mulai melihat bagaimana Allah bekerja dengan sangat halus dalam hidupmu. Pertemuan yang dulu tidak terpikirkan, kesempatan yang datang tiba-tiba, jalan keluar yang muncul dari arah yang tidak disangka. Semua terasa mengalir, bukan karena kamu mengatur segalanya, tetapi karena kamu percaya sepenuhnya kepada pengatur segalanya. Rezeki mendekat kepada orang yang siap memikul amanah. Saat hatimu telah belajar jujur, sabar, dan bersyukur, Allah pun memperluas titipannya. Karena rezeki yang besar membutuhkan jiwa yang besar pula untuk menjaganya agar tidak berubah menjadi fitnah. Keyakinan membuatmu tetap rendah hati saat diberi kelapangan. Kamu sadar bahwa apa yang kamu miliki hari ini bukan semata hasil kecerdasan atau kerja kerasmu, tetapi karena izin Allah. Kesadaran ini menjaga hatimu dari kesombongan yang sering menjadi awal dari hilangnya keberkahan. Saat rezeki mulai mengejar, hidupmu tidak menjadi sempurna tanpa ujian. Namun ujian tidak lagi mengguncang imanmu. Kamu memahami bahwa Allah tidak sedang menjatuhkan, tetapi sedang menaikkan derajatmu. Setiap ujian menjadi pengingat agar hatimu tidak berpaling. Hidup yang dijalani dengan keyakinan tidak akan bebas dari air mata. Tetapi air mata itu tidak lagi membawa keputusasaan. Ia justru menjadi bentuk kepasrahan. Doa yang diam-diam mengetuk langit. Dan bukti bahwa hati masih hidup dan dekat dengan Allah. Di titik ini, kamu berhenti memaksa takdir. Kamu tidak lagi memohon agar hidup menjadi mudah, tetapi memohon agar hatimu dikuatkan. Karena kamu tahu, hidup yang mudah tanpa iman hanya akan melemahkan, sedangkan hidup yang ditemani iman akan selalu bermakna. Allah mencintai hamba yang berjalan kepadanya dengan hati yang yakin, meski langkahnya pelan. Karena langkah kecil yang konsisten lebih dicintai daripada lari cepat yang penuh kegelisahan. Keyakinan membuatmu terus berjalan, meski belum melihat hasilnya. Rezeki yang mengejar bukan berarti kamu berhenti berusaha. Justru usahamu menjadi lebih bersih niatnya, lebih jujur caranya, dan lebih ikhlas hasilnya. Kamu bekerja bukan lagi untuk membuktikan apa-apa kepada manusia, tetapi untuk menunaikan amanah dari Allah. Saat kamu yakin, hidupmu mulai dipenuhi rasa cukup. Bukan karena semua keinginan terpenuhi, tetapi karena hati tidak lagi dikuasai oleh keinginan. Dan rasa cukup ini adalah kunci kebahagiaan yang sejati. Di akhir perjalanan ini, kamu akan sampai pada satu pemahaman yang menenangkan, bahwa sejak awal, rezeki tidak pernah benar-benar menjauh. Ia hanya menunggu sampai hatimu siap menyambutnya, tanpa rasa takut,
dan tanpa kesombongan. Maka teruslah berjalan dengan iman, tetaplah berusaha dengan jujur, dan serahkan hasilnya kepada Allah. Karena saat keyakinan telah kokoh di dalam dada, kamu tidak perlu lagi mengejar rezeki dengan panik. Dengan izin Allah, rezeki itu sendiri yang akan mengejarmu, tepat pada waktunya, dan dengan cara yang paling indah. Sebelum kita akhiri video ini, izinkan saya mengajak Anda untuk sejenak merenung. Jika apa yang Anda dengar hari ini terasa mengetuk hati, terasa menenangkan jiwa, atau mungkin mewakili doa yang selama ini Anda simpan dalam diam, semoga itu menjadi kebaikan yang terus mengalir. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan, agar pesan kebaikan ini bisa menjangkau lebih banyak hati yang sedang lelah dan membutuhkan penguatan iman. Tuliskan di kolom komentar, bagian mana yang paling menyentuh hati Anda, atau doa apa yang sedang Anda titipkan kepada Allah. Siapa tahu, doa yang Anda tulis hari ini menjadi sebab dikabulkannya harapan orang lain, dan juga harapan Anda sendiri. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kita bisa terus berjalan bersama, saling menguatkan, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena terkadang, yang kita butuhkan bukan jawaban yang rumit, tetapi hati yang dikuatkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga Allah menenangkan hati kita, melapangkan rezeki kita, dan menguatkan keyakinan kita. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.